Bapa di surga, terima kasih bahwa malam ini kami bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pembahasan tentang persembahan persepuluhan. Dan kami mohon supaya Engkau hadir. Kalau ada sesama dalam perjalanan, kami berdoa untuk mereka, tolong kumpulkan cepatnya sehingga mereka pun bisa ikut bersama kami belajar firman. Dan Tuhan, ampuni sucikan kami semua dari segala dosa. Perlu pimpin kami dengan roh-Mu dalam sepanjang acara firman dengan tanya jawabnya. Dan tolong Kamu mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu supaya jangan semua keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dengan penuh perhatian dan juga mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan ketundukan, supaya kami percaya kebenarannya dan supaya semua kami jadi penanggap dan pelaku firman. Kami juga menitipkan acara tanya jawab nanti, bimbing semua dalam bertanya, juga hamba mudah menjawab dan berkati sehingga acara tanya jawab itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang salah mengerti, memperjelas apa yang kabur dan sebagainya. Kami sadar setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan yang telah nyala dalam bentuk apapun. Dan kami titipkan listrik maupun semua peralatan yang kepakai. Dan Kau jaga kiranya supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih melanjutkan pro kontra tentang persembahan persepuluhan. Ini 10C ya. Saya bisa ngerti session atau poin atau apapun namanya kita. Masih membahas tentang alasan-alasan ya. Jadi menurut saya alasan-alasan dalam PL maupun alasan-alasan dalam PP untuk memberikan persembahan persepuluhan itu sebetulnya sama ya. Nah, maksudnya alasan yang ada dalam PL untuk memberi persepuluhan itu tetap ada dalam PP sehingga tidak memungkinkan menurut saya untuk menghapuskan. Dan kita sekarang masuk poin F. Sebetulnya poin F ini sangat nyambung dengan poin E-nya, berhubungan sangat dekat ya. Poin E-nya kan untuk mendukung tempat di mana Allah itu menegakkan nama ya. Nah sekarang poin F untuk menjamin bisa berjalan dengan baiknya rumah Allah, tercukupinya kebutuhan hamba Tuhan sehingga mereka bisa berkonsentrasi pada pelayanan mereka. Jelas ya bahwa poin ini sangat dekat dengan poin E yang lalu. Karena kita tidak mungkin bisa mendukung penegakan nama Tuhan yang kita bahas dalam poin E kalau kita tidak mendukung rumah Allah atau tempat ibadah. Dan kita tidak mungkin mendukung rumah Allah atau tempat ibadah kalau kita tidak mendukung pencukupan kebutuhan hidup hamba-hamba Tuhan. Dalam perjanjian lama, hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang Lewi dan imam-imam. Memang dalam perjanjian baru, hamba-hamba Tuhannya nama jabatannya berbeda. Tapi itu bukan masalah bagi saya. Yang penting itu hamba-hamba Tuhan ini menegakkan nama Tuhan dan itu dilakukan dalam tempat ibadah atau gereja. Maka kalau mau dukung penegakan nama Tuhan, dukung tempat ibadahnya. Dukung tempat ibadahnya, dukung hamba-hamba Tuhannya. Namanya tidak sama, tidak ada urusannya menurut saya. Karena mari kita lihat perintah Allah untuk mencukupi kebutuhan hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama. Kita melihat beberapa ayat ya, Bilangan pasal 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Yang jelas bahwa mereka itu kerja full time sehingga tidak ada pekerjaan lain yang menghasilkan uang. Nah kalau mereka tidak dibiayai, ya lalu suruh makan apa? Itu tidak memungkinkan. Ya, jadi ini satu ayat. Lalu ayat yang selanjutnya Ulangan 12 ayat 19. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Dalam terjemahan NIV,
Hati-hatilah untuk tidak mengabaikan orang-orang Lewi selama kamu hidup di tanah atau negerimu. Sekarang 2 Tawarikh 31 ayat yang keempat. Ini zamannya Raja Hizkia ya. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Nah, terjemahan Indonesia ini supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Aneh ya, kok melaksanakan Taurat Tuhan? Ya, dalam King James digunakan kata encourage, supaya mereka bisa didorong atau dibesarkan hati dalam hukum Taurat dari Tuhan. Jadi bukan melaksanakan Taurat ya, tapi didorong atau dibesarkan hati dalam hukum Taurat dari Tuhan. Dalam terjemahan RSV, supaya mereka bisa memberikan diri mereka sendiri pada hukum Taurat. Give themselves to the law of the Lord. Jadi memberikan diri mereka sendiri pada hukum Taurat dari Tuhan. Dalam terjemahan NIV pakai kata devote themselves, sehingga mereka bisa membaktikan diri mereka sendiri pada hukum Taurat dari Tuhan. Dalam NIV juga pakai kata devote, sehingga mereka bisa membaktikan diri mereka sendiri pada hukum Taurat dari Tuhan. Jadi NIV dan NIV hampir sama. Jadi saya kira jauh lebih masuk akal ya terjemahan dari yang bahasa Inggris itunya. Saya tidak meriksa memang dalam bahasa aslinya bagaimana, tetapi mencurahkan tenaga untuk melaksanakan Taurat Tuhan itu ketaatan ya, rasanya aneh rasanya, sama sekali tidak masuk akal saya kira. Jadi terjemahan Inggrisnya semacam demikian. Sekarang saudara, jadi mereka dikasih persepuluhan itu untuk bisa devote ya, bisa membaktikan diri mereka sendiri pada hukum Taurat di Tuhan. Ya, mereka belajar Taurat tentu saja, mengajarkan Taurat juga dan sebagainya. Sekarang sudah kita melihat Nehemia 10 ayat 37 sampai 39. Dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu apabila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Di sini ada suatu tekad ya, bagian yang terakhir ya. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Ya tekad, ya janji sebetulnya. Nah, kalau Indonesia pakai kata membiarkan, King James menggunakan forsake, meninggalkan. RSV, NIV, dan NIV neglect, mengabaikan. Jadi ada perbedaan, tetapi di sini saya kira tidak terlalu masalah perbedaannya. Nah, saudara, dari teks di atas ini terlihat bahwa pemberian persembahan, termasuk persembahan persepuluhan kepada orang-orang Lewi dan imam-imam, berhubungan sekali dengan tidak akan membiarkan rumah Allah, membiarkan, meninggalkan, mengabaikan. Jadi diberikan ini, itu merupakan perwujudannya. Mereka tidak akan membiarkan rumah Allah. Berarti kalau itu tidak diberikan, mereka membiarkan, mereka meninggalkan, mereka mengabaikan rumah Allah. Tapi saudara, janji dalam Nehemia 10 itu ternyata tidak mereka tepati. Mereka lalai memberikan persembahan-persembahan, termasuk persembahan persepuluhan kepada orang Lewi. Dan ini diceritakan dalam Nehemia pasal 13 ayat 10-12. Juga mendapati, jadi Nehemia yang mendapati ya, bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Untuk berapa lama tidak tahu, tapi pokoknya tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya, terpaksa kerja saudara.
Nah kan tidak dikasih biaya hidup, tidak bisa. Ya mereka terpaksa kerja sendiri. Lah bagaimana mereka bisa pelayanan? Atau pelayanannya menjadi part timer atau hapus total? Ya. Ayat 11-nya, aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lagi-lagi di sini dibiarkan, NIV neglected, diabaikan. King James, RSV, ASV, New King James, forsaken, ditinggalkan. Jadi saudara, gara-gara tidak dikasih persembahan persepuluhan, mereka terpaksa kerja, rumah Allahnya bagaimana? Dibiarkan, diabaikan, ditinggalkan. Saya lanjutkan ayat 11b. Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Jadi perhatikan saudara ya, kelalaian dari bangsa Israel dalam memberikan persembahan persepuluhan menyebabkan para pelayan Tuhan terpaksa bekerja untuk menafkahi diri mereka sendiri dan juga untuk menafkahi keluarga mereka, sehingga akibatnya tidak terhindarkan. Rumah Allah, tempat di mana Allah menegakkan namanya, itu diabaikan, ditinggalkan, atau dibiarkan. Ya saudara, ini memang tidak bisa tidak. Kalau memang tidak ada pencukupan, hamba Tuhan tidak bisa full timer, atau dia part timer, atau total tidak pelayanan. Ya, betul-betul full kerja sekuler. Kalau memang, karena sekarang orang yang jadi hamba Tuhan ya, sebetulnya keahliannya itu kan mestinya di sana ya. Kalau sekarang dia mau kerja sekuler, itu dia kerja yang bagaimana gitu ya. Nah kalau dia tidak punya keahlian apa-apa, wah, tidak akan bisa dapat banyak. Ya kalau orang memang dulunya businessman itu ya, lalu dia jadi hamba Tuhan, lalu tidak cukup, nah dia bisa kembali lagi. Dulu pernah bisnis, sekarang bisa bisnis lagi. Tapi model kayak saya begini saudara, tidak pernah kerja lain saudara. Jadi dari pertama ya sudah sekolah saya tinggalkan, saya sekolah teologi ya, sudah tahunya cuma urusan pelayanan. Kalau misalnya saya mandek lalu saya mau kerja sekuler, saya mau sekuler apa gitu, karena tidak punya keahlian apapun dalam hal itu, sehingga tidak mungkin kerja sekuler yang gampang-gampangan tahu-tahu menghasilkan duit banyak. Untuk itu kan butuh keahlian. Jadi saudara, bisa part-timer, bisa total terpaksa dibuang kalau tidak ada pencukupan. Ya, sekarang sudah mari kita melihat beberapa komentar, bukan beberapa, banyak ya, dari para penafsir tentang ayat-ayat yang sudah kita baca di atas. Saya tidak ngurut ini ya. Saya agak kelompokkan, memang cuma harus diakui mengelompokkannya sukar. Pokoknya bagian awalnya saya berikan ayat-ayat yang menunjukkan tanggung jawab jemaat ya. Pokoknya ditujukan pada jemaat. Nanti pada bagian akhir ayat-ayat yang katakanlah ditujukan kepada para hamba Tuhannya. Saya kira kedua belah pihak patut mendapatkan penyorotan, mendapatkan pelajaran dari hal-hal ini. Jadi tidak ada yang mengabaikan tugasnya atau kewajibannya. Jemaat punya kewajiban memberi. Pendeta tidak bisa, enak dari mandok, pasangan tidak nyambut gawe, tidak kerja atau kerja seenaknya sendiri, itu tidak bisa. Jadi nanti kita akan lihat pengelompokannya itu akan ada, cuma agak samar ya. Saya akan bacakan pulpit commentary dalam tafsiran tentang 2 Tawarikh 31 ayat 5 sampai dengan ayat 19. 1. Dengan segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel mulai mencurahkan kontribusi mereka. Ayat 5. Tidak adanya penundaan menunjukkan semangat mereka. Bukanlah saya baca ulang. Tidak adanya penundaan menunjukkan semangat mereka bukanlah bersikap fanatik, tetapi agamawi. Dan bukannya hanya kelihatannya, tetapi sungguh-sungguh. Hal terakhir yang dipengaruhi oleh agama seseorang adalah dompetnya. Saya kira memang tidak semua orang seperti ini ya, tapi banyak ya. Jadi manusia punya kecenderungan cinta uang itu sangat kuatnya. Dan cinta uang itu bisa diwujudkan tamak atau pelit atau dua-dua. Bisa salah satu ya. Ada orang yang
wah kerjanya nyari duit luar biasa ngajarnya, tapi dia tidak pelit, hambur-hamburkan juga. Ada yang kerjanya tidak terlalu tamak dan mencari, tapi pelitnya memberi luar biasa. Ada yang dua-dua. Tapi saudara, pokoknya saya kira mayoritas orang itu sangat buruk dalam hal duit ya. Jadi hatinya dengan uang ini terlalu lengket, terlalu terobsesi, sehingga sampai dikatakan kata-kata ini, hal terakhir yang dipengaruhi oleh agama seseorang adalah dompetnya. Dompet bertobat berarti pengudusannya luar biasa. Kalau dompetnya tidak bertobat, wah ini repot sudah. Mari kita lihat komentar selanjutnya. Pulpit komentari lagi tentang 2 Tawarikh 31 ayat 5-19 berkata demikian. Tadi poinnya nomor 1 kan ya. Sekarang loncat dia nomor 3. Dengan tidak jemu-jemu atau bosan, itu bukanlah suatu ledakan emosi mendadak dari kedermawanan yang telah mendatangi mereka secara tiba-tiba dan dengan cepat menghabiskan dia sendiri. Kalau emosi bisa ya, masih tobat mandek sudah. Tapi ini terus ya, tidak jemu-jemu, tidak bosan, ngasih terus ya. Memberikan buah atau hasil pertama, persembahan ke-10-an dan persembahan sukarela berlangsung terus selama 4 bulan. Ayat 7. Banyak orang bisa melakukan tindakan murah hati pada waktu dikuasai oleh suatu dorongan hati sesaat yang tiba-tiba, tetapi tidak mampu memikul atau menahan ketegangan dari pemberian yang terus-menerus. Ada orang begini sudah ya, ngasih blang bisa, tapi terus-terus itu lain ceritanya sudah ya. Bahwa pemberi-pemberi kuno ini tidak menjadi bosan tentang kedermawanan mereka merupakan suatu bukti bahwa itu keluar dari prinsip dan bukannya dari dorongan hati yang tiba-tiba. Menunjukkan bahwa mereka bertindak lebih dari rasa hormat pada hukum Taurat ilahi daripada dari suatu keinginan untuk memuaskan perasaan mereka sendiri. Saudara, kalau memang cuma emosional, itu biasanya memang angin-anginan kayak gitu ya. Yang ini dalam banyak hal, bukan cuma dalam memberi, saudara ya. Dalam belajar firman, dalam berdoa, dalam melayani, dalam menginjil, dalam bersekutu, dalam apapun. Kalau emosional, saudara, wah, berkobar-kobar. Sebentar toh, nah. Habis itu padam, bubar. Nah, di sini juga kalau mereka memang emosional, mereka akan bubar. Tetapi saudara, ini terus-menerus menunjukkan bahwa memang hatinya yang memang berubah dan memang ada prinsip, mereka sadar ini penting dan mereka lakukan terus-menerus. Sekarang saudara, Adam Clarke tentang Nehemia 10 ayat 39, dia berkata demikian. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami, membiarkan atau mengabaikan, meninggalkan gitu ya. Di sini ada suatu keputusan yang mulia, dan seandainya mereka setia padanya, mereka akan sudah menjadi suatu bangsa atau umat yang besar dan baik sampai hari ini. Tetapi apa yang secara implisit ditunjukkan dalam kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami? Saya menjawab, 1, gereja Allah adalah rumah Allah. Di sana ia secara terus-menerus mempunyai tempat tinggalnya. 2, orang-orang percaya sejati adalah keluarganya dalam rumah ini. 3, pelayan-pelayan dari firman Allah adalah pejabat-pejabat dan pengawas-pengawas dari rumah dan keluarga ini. 4, penyembahan atau ibadah Allah adalah aktivitas terutama dari keluarga ini. Ya, ini komentar dia tentang teks ini ya. Jadi rumah Allah memang mestinya adalah gereja ya, dan dia tinggal di sana. Lalu orang-orang percaya itu keluarganya. Nah, pelayan-pelayan itu pejabat-pejabat yang ngatur semuanya. Dan acara puncak memang mestinya adalah kebaktian ya, penyembahan pada Allah. Itu aktivitas yang paling utama. Dan kalau dalam aktivitas yang paling utama itu, yang paling utamanya lagi menurut saya harus adalah firman. Itu ada perbedaan antara Katolik dengan Protestan dalam hal itu ya. Kalau Katolik itu puncak dalam ibadah itu adalah komuninya, perjamuan kudusnya. Itu lucu bagi saya. Bagaimana
perjamuan kudus bisa dianggap puncak, itu tidak ngerti. Tapi kalau dalam Protestan khususnya yang Calvinis, puncaknya itu adalah acara firman-Nya. Tapi bahwa dalam semua acara gereja itu kebaktian itu adalah yang tertinggi, saya kira itu jelas ya, itu harus diperhatikan. Memang PA juga penting, tetapi bagaimanapun kebaktiannya lebih tinggi tingkatnya, lebih harus dipentingkan. Nggak bisa hal yang lain dipentingkan. Dan karena itu kebaktian itu nggak pernah boleh ditabrakkan dengan acara apapun yang lainnya. Ada gereja-gereja yang kebaktiannya ditabrakkan paduan suara, yang apa, sampai saya bingung ini gimana gereja. Jadi kebaktian yang di sana nyanyi gitu ya, paduan suara di tempat yang berbeda. Nah, yang ikut paduan suara tidak bisa kebaktian pada jam itu. Ya memang ada jam kebaktian yang lain, tapi saya tetap tidak bisa menerima ada kebaktian ditabrak dengan acara apapun dari gereja, karena itu adalah yang terutama. Sekarang saudara saya berikan tafsiran Calvin tentang Bilangan 18 ayat 20. Berkenaan dengan teks ini, Allah menuntut persembahan persepuluhan dari bangsa itu untuk pemeliharaan suku Lewi. Di sana ada dua alasan yang berbeda dan khusus untuk pembayaran persembahan persepuluhan ini yang Allah tentukan oleh Musa. Pertama, karena tanah atau negeri itu telah dijanjikan kepada keturunan Abraham. Orang-orang Lewi adalah pewaris-pewaris yang sah dari 1/12 bagian darinya, tapi mereka dilewati. Dilewati artinya tidak dikasih ya. Dan keturunan Yusuf dibagi menjadi dua suku. Karena itu kecuali mereka telah dipelihara dengan cara lain, pembagian ini akan tidak merata atau tidak adil. Lalu mereka dipekerjakan di tempat kudus. Jerih payah mereka layak mendapat suatu pemberian upah atau gaji, juga merupakan sesuatu yang tak masuk akal bahwa mereka harus kehilangan hal-hal pokok dari kehidupan mereka pada waktu mereka dipisahkan untuk melaksanakan tugas-tugas keramat atau kudus dan untuk pengajaran bangsa atau umat itu. Sebagai akibatnya, dua alasan diberikan mengapa Allah menghendaki mereka menerima persembahan persepuluhan dari sisa bangsa itu, yaitu yang pertama, karena mereka tidak mendapat bagian di Israel, dan yang kedua, karena mereka terlibat dalam pelayanan dari kemah suci. Dari dua alasannya. Pertama, mereka tidak dikasih tanah. Mereka punya hak 1/12, tapi mereka tidak dikasih ya. Kedua, mereka dipekerjakan di kemah suci, dan ini jelas pekerjaan yang full time. Jadi akhirnya harus terima persembahan persepuluhan. Dua alasan itu dua-dua harus diperhatikan. Sekarang Wycliffe, saudara. Wycliffe tentang 2 Tawarik 31 ayat 2 dan 5 berkata demikian, orang-orang Lewi bisa membaktikan diri mereka sendiri pada pekerjaan Allah tanpa halangan oleh pekerjaan sekuler hanya jika mereka menerima bagian-bagian ini secara teratur. Bandingkan Nehemia 13 ayat 10. Jadi kita bisa lihat Nehemia 13 itu ya, tidak diberikan, terpaksa lari ke ladangnya. Tidak konsentrasi, belas bisa tidak pelayanan, belas ya. Jadi hanya bisa membaktikan diri, tidak mikirkan sekuler, hanya kalau mereka dibiayai. Dan itu harus dilakukan secara teratur. Sekarang ada beberapa lagi tentang Ulangan 12 ayat 19. Janganlah meninggalkan orang-orang Lewi. Mereka tidak mendapatkan warisan dan harus hidup oleh tempat kudus. Karena itu jika persembahan-persembahan ditahan, dengan mana mereka disokong, tentu saja mereka pasti binasa. Mereka yang telah membaktikan diri mereka sendiri pada pelayanan Allah, dalam pelayanan bagi keselamatan dari jiwa-jiwa manusia, pasti harus disokong sedikitnya dengan semua kebutuhan-kebutuhan hidup. Mereka yang menahan ini dari mereka berdosa terhadap berkat-berkat mereka sendiri. Dan hukum Allah itu dengan mana suatu pelayanan diteguhkan untuk keselamatan dari jiwa-jiwa. Jadi saudara, kalau mereka nahan, tidak memberikan persembahan itu, persepuluhan dan sebagainya, mereka berdosa terhadap berkat-berkat mereka sendiri. Ini mereka pelayanan ini kan memberikan berkat. Mereka tidak memberi, mereka berdosa terhadap berkat-berkat mereka sendiri, juga berdosa terhadap hukum Allah itu, dengan mana suatu pelayanan diteguhkan untuk keselamatan dari jiwa-jiwa. Jadi saudara, tidak memberikan itu jelas-jelas dianggap sebagai dosa. Adam Clarke lagi tentang Bilangan 18 ayat yang ke-21. Lihatlah, atau sesungguhnya, bahasa Inggrisnya behold, mestinya lihatlah. Cuma kalau terjemahan Indonesia biasanya diterjemahkan sesungguhnya.
Aku telah memberikan kepada orang-orang Lewi segala persembahan persepuluhan. 1. Orang-orang Lewi mendapatkan 1/10 dari semua hasil tanah itu. 2. Mereka mempunyai atau mendapatkan 48 kota. Masing-masing membentuk 4.000 hasta persegi. 3. Mereka mendapat 2.000 hasta tanah di sekeliling setiap kota. Tanah yang mereka miliki 53.000 acre. Acre itu lain dengan are ya. Acre itu kira-kira 0,4 hektar 1 acre. Amerika biasa pakai acre, jadi 1 acre 0,4 hektar ya. Nah, 53.000 acres itu kira-kira 21.200 hektar. 4. Mereka mendapatkan hasil atau buah pertama dan bagian tertentu dari semua binatang yang dibunuh di negeri atau tanah itu. Kanaan terdiri dari 11.264.000 acres atau sekitar 4.507.600 hektar. Karena bagian yang dimiliki oleh orang-orang Lewi adalah sedikit kurang dari 1/212. Karena 11.264.000 dibagi dengan 53.000 adalah atau hanyalah 212/28/53. Yang ngitung jelimet banget teman. Lihat Lauman dan Dot dan sebagainya. Tetapi sekalipun ini adalah suatu bagian yang sangat kecil untuk seluruh bangsa yang telah menyetujui penghilangan atau penghapusan keberadaannya berhubungan dengan politik atau pemerintah, sehingga mereka bisa melayani pelayanan ibadah Allah dan berjeripaya untuk jiwa-jiwa orang-orang atau bangsa. Tapi hendaklah dipertimbangkan bahwa apa yang mereka miliki adalah yang terbaik dari tanah atau negeri itu. Dan sekalipun ini adalah suatu balasan yang kecil untuk pelayanan mereka, tetapi bagian mereka adalah sedemikian rupa sehingga menyebabkan mereka tak tergantung dan menjaga mereka nyaman, sehingga mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan tanpa gangguan atau pikiran yang terpecah. Ini adalah suatu pola yang tepat atau benar untuk pemeliharaan dari pelayan-pelayan Allah. Hendaklah mereka mendapatkan suatu kecukupan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, sehingga di sana tidak ada kekhawatiran yang mengganggu atau memecah pikiran. Dan hendaklah mereka tidak dihalangi atau dirintangi dengan kekayaan atau milik duniawi, sehingga mereka tidak dicegah dari pemeliharaan jiwa-jiwa. Jadi saudara, ini ada bagian yang juga perlu dipikirkan oleh pendetanya ya, saudara ya. Memang ada bagian jemaatnya masih mikirkan pendetanya itu masih dicukupi, masih misalnya nyaman sehingga tidak mikirkan duniawi, tidak mikirkan sekuler, tidak mikir kekurangan duit atau apapun. Itu bisa memecah pikiran. Belajar firman dan sebagainya, mempersiapkan khotbah membutuhkan konsentrasi. Bayangkan kalau orangnya terus khawatir dan sebagainya, wah besok makan apa, besok kalau ada duit dan sebagainya. Saya mungkin bilang, oh hamba Tuhan kan mesti beriman. Saudara, hamba Tuhan memang mestinya beriman. Tapi saya pikir hamba Tuhan tetap adalah manusia biasa. Apakah hamba Tuhan tidak bisa khawatir? Nonsen, saudara. Tentu saja bisa. Jadi kalau mereka khawatir dan terus mikir besok makan apa dan sebagainya, itu tidak memungkinkan mereka bisa konsentrasi, belajar firman, mempersiapkan khotbah dan sebagainya. Dan karena itu mestinya kalau memungkinkan, jemaat memberikan sedemikian rupa sehingga mereka memang nyaman, tidak sampai khawatir dan sebagainya. Tapi bagian akhir, hendaklah mereka tidak dihalangi, dirintangi dengan kekayaan atau milik duniawi. Jadi sebetulnya dicukupi, tapi tidak berarti dikasih sampai berlimpah-limpah ya. Ini repotnya dengan duit ya. Kalau duitnya kurang, si hamba Tuhan khawatir, lalu dia nanti terpaksa kerja sekuler, pikirannya terpecah, tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Tapi kalau duitnya kebanyakan, itu juga tidak bagus. Coba pikir, kalau saudara pokok dicukupi, ya, maka mungkin tidak mikir duitnya diapa no. Tapi kalau berlimpah-limpah,
punya miliaran. Orang kalau punya kelebihan tuh pikirnya tambah puas, tambah tenang. Belum tentu sama sekali. Dia kepingin yang miliaran, yang banyak itu bertambah banyak. Lalu pikirannya pecah lagi. Seandainya tidak ada, cuma dicukupi, maka dia tidak mikir. Tapi dengan kelebihan uang, dia mikir. Yang kelebihan diapakan supaya tambah banyak. Jadi saudara, ini mestinya ya, kesedikitan tidak boleh, kebanyakan tidak boleh juga. Mestinya seperti itu. Dan karena itu pendeta-pendeta yang zaman sekarang ini di gereja-gereja besar, gereja-gereja yang kaya, yang sampai berlimpah-limpah duitnya, sampai mobilnya naik mobil mewah semua yang gak karu-karuan, ini menurut saya tidak beres. Saya tidak setuju sama sekali ada kemewahan model semacam demikian. Dan itu sama sekali salah. Lagi-lagi itu justru memecah pikiran. Jadi mestinya dicukupi, bukan sampai berkelimpahan. Sekarang Jamieson, Fausset, and Brown tentang bilangan 18, 21, dan 22. Aku telah memberikan kepada orang-orang Lewi, baik imam-imam maupun orang-orang Lewi, tidak boleh memiliki pembagian tanah atau negeri apapun, tapi tergantung sepenuhnya kepada dia yang dengan bebas memelihara mereka dari bagiannya sendiri. Dan hukum ini berguna bagi banyak tujuan-tujuan penting, seperti karena dibebaskan dari kekhawatiran dan jerih payah dari kesibukan duniawi, mereka bisa secara eksklusif dibaktikan pada pelayanannya, sehingga suatu ikatan dari saling mengasihi dan menyayangi bisa dibentuk antara bangsa itu dan orang-orang Lewi, yang karena melakukan pelayanan agama bagi bangsa itu, mendapatkan kebutuhan hidup mereka dari bangsa itu. Dan selanjutnya, bahwa karena dengan lebih mudah tersebar di antara suku-suku yang berbeda, mereka bisa lebih berguna dalam mengajar dan mengarahkan bangsa itu. Jadi ada kayak timbal balik ya, yang di sini memberikan hal rohani, melayani, memberikan pengajaran, yang di sana memberikan kebutuhan jasmani mereka. Jadi saudara, adanya hubungan timbal balik ini penting. Yang hamba Tuhan memberikan hal rohani, yang jemaat memberikan hal jasmani. Tapi saudara, awas ya, ini akan rusak total kalau persembahan persepuluhan itu dianggap sebagai gaji yang mengharuskan orang-orang Lewi itu menjadi pelayan bangsa itu dan bukan pelayan Tuhan. Jadi ini sesuatu yang saudara perlu waspadai sebagai jemaat ya. Kalau saudara sudah memberikan persembahan atau persembahan persepuluhan, jangan mikir aku sudah gaji pendetaku, lalu pendetaku mesti jadi pelayanku. Nah ini tidak bisa. Dia pelayan Tuhan. Saudara memberikan kepada Tuhan melalui dia. Dia tetap pelayan Tuhan. Ya. Jadi saudara, ini sangat penting diperhatikan untuk jemaat Kristen zaman sekarang yang banyak sekali memperlakukan pendeta-pendetanya sebagai pelayan-pelayan mereka dan bukan pelayan-pelayan Tuhan. Jemaatnya salah kalau lakukan itu, pendetanya tidak kurang salahnya kalau mau dibegitukan. Nah, ini yang saya ngomong-ngomong dengan Isra itu ya, yang saya sudah sharingkan ya. Dan Isra bilang, aku heran aku ini pendeta, aku yang dirikan gereja ini, aku diperlakukan sebagai pegawai. Saya bilang, lah goblok muda kok mau. Apa yang salah dari semula kok mau dibegitukan? Saya kira bukan urusan gengsi atau apa. Ini urusan benar atau salah. Ya, bukan Pak Budi tidak mau itu kurang rendah hati. Bukan urusan rendah hati, saudara. Sama sekali bukan urusan gengsi atau rendah hati. Tapi itu menjadi salah kalau hamba Tuhan menjadi hamba manusia. Saya melayani orang memang, tapi tetap tujuan saya melayani Tuhan. Dari status memang pelayan Tuhan, tapi pelayan Tuhan melalui pelayanan orang. Tapi kalau betul-betul jadi hamba manusia, itu jadi salah total. Jadi saudara, karena mungkin sekali rekaman didengarkan orang luar,
Kalau saudara merasa bisa sukses menjadikan hamba Tuhan itu hamba saudara, jangan bangga, saudara sedang dosa. Dan kalau hamba Tuhan yang mau dijadikan hamba manusia, ini satu kesalahan yang fatal. Orang Indonesia, orang Timur boleh sungkanan, tapi kalau sudah urusan kebenaran, semua sungkanan itu mesti dibuang. Jadi tidak pernah boleh hamba Tuhan yang mau diperhamba oleh orang. Tidak pernah boleh jemaatnya berusaha memperhamba hamba Tuhannya. Tidak peduli berapapun banyaknya duitnya dia. Jadi saudara, ini bahayanya kalau gereja punya jemaat yang kayanya bukan main. Kalau jemaat kaya itu rohani, wah, tidak masalah. Mereka tidak akan melakukan itu. Tapi seringkali jemaat kaya itu bukan orang rohani. Dan dia kaya, dia sudah biasa di perusahaannya jadi bos, dan semua harus tunduk pada dia. Maka di gereja dia juga akan bersikap secara sama. Dia mau semua orang tunduk pada dia, termasuk pendetanya. Nah saudara, ini tidak bisa dibiarkan. Pendeta harus ngajar. Kalau terpaksa, ya sudah, gegeran biar gegeran. Tapi menjadikan dirinya hamba manusia, tidak peduli dia miliarder atau triliuner atau apapun, itu salah sama sekali. Jadi saudara, memang ya, jemaat memberikan untuk mencukupi hamba Tuhan. Hamba Tuhan memberikan hal-hal rohani. Tapi ingat, yang saudara berikan jangan dianggap saudara menggaji pendeta lalu pendeta menjadi hamba saudara. Itu sama sekali salah, dan itu menjadikan semua rusak total. Sekarang saya lanjutkan. Albert Barnes, memang tidak tahu siapa yang nulis ya, karena Albert Barnes itu ternyata nama buku tafsirannya Barnes Notes, itu ternyata yang nafsir dalam PL-nya itu banyak orang. Jadi saya nggak ngerti, tapi pokoknya buku tafsirannya dia ya. Tentang 2 Tawaret 31:4, dia berkata demikian, supaya mereka bisa didorong atau dikuatkan, yaitu membaktikan diri mereka sendiri dengan sepenuhnya pada pekerjaan mereka yang benar, pelayanan dari tempat kudus dan pengajaran hukum Taurat Allah. 2 Tawaret 17:7-9, dan tidak terlibat dalam pekerjaan sekuler. Bandingkan Nehemia 13 ayat 10-14. Pernah saya bacakan ayat referensinya ya. 2 Tawaret 17 ayat 7-9. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadjah, Zakaria, Netanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi. Jadi mereka ngajar ya, mereka memang ngajar firman ya, bukan cuma imam yang ngajar, Lewi juga ya. Yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Jadi memang orang-orang Lewi disertai imam-imam, tapi tetap mereka semua termasuk Lewi, mereka ngajar ya. Ayat 9-nya, mereka memberi pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Yang Nehemia 13 ini saya berikan di sini, tapi saya kira tidak usah dibacakan ya. Jadi kita tadi sudah baca dan kita sudah melihat, biarpun ada janji dari mereka, tidak membiarkan, tidak melalaikan, tidak mengabaikan rumah Allah, tapi kenyataannya mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan, sehingga orang-orang Lewi terpaksa lari ke ladang dan sebagainya, akhirnya berantakan semua. Nah sekarang saudara, pulpit commentary tentang 2 Tawaret 31 ayat 5-19. Tadi ada 1, ada 3, sekarang nomor 4 ya. Dengan berlimpah-limpah, 4 ya, dengan berlimpah-limpah. Begitu luar biasa ledakan dari kedermawanan itu, sehingga bukan hanya imam-imam dan orang-orang Lewi mendapatkan pemeliharaan yang sangat cukup, mempunyai cukup untuk dimakan dan berlebihan atau sisanya banyak, ayat 10. Tapi begitu cepat datangnya persembahan dari bangsa itu, sehingga persembahan-persembahan itu harus ditumpuk dalam timbunan-timbunan, ayat 6. Gereja Kristen bisa mendapatkan di sini suatu teladan, merupakan suatu kebijaksanaan yang buruk, di samping tidak alkitabiah. Dalam kurung Lukas 10 ayat 7, 1 Korintus 9 ayat 14. Bagi gereja-gereja atau jemaat-jemaat,
untuk melaparkan atau membayar terlalu rendah pendeta-pendeta mereka. Inggrisnya menggunakan istilah starve atau or underpay, ya, to starve or underpay. Underpay itu membayar terlalu rendah, starve itu ya membuat mati kelaparan sebetulnya ya, kalau dibiarkan terus gitu ya, menjurus ke sana gitu ya. Nah saudara, ini tentu tidak dimaksudkan bagi gereja yang memang tidak mampu memberi biaya hidup yang memadai bagi pendeta-pendetanya. Jadi gereja-gereja tentu memang melaratnya nemen, jemaatnya memang melarat semua, ya sudah tidak bisa ngomong kayak gitu saudara. Mau suruh mencukupi bagaimana, mereka sendiri tidak cukup kok. Tapi saudara, kalau gereja itu mampu, tapi tetap tidak mau memberi biaya hidup yang memadai, mereka tidak peduli. Gak memadai, mungkin mereka tahu, tapi mereka tidak ambil pusing. Maka itu merupakan suatu kebijaksanaan yang buruk. Pendeta akan terpaksa cari uang dengan cara lain, dan itu berarti mengurangi atau membuang total ya, waktu, tenaga, pikiran yang seharusnya dia baktikan, curahkan semua untuk melayani Tuhan melalui gereja. Jadi saudara, akhirnya yang dirugikan adalah gereja. Dan saudara, para majelis harus memperhatikan hal ini. Kalau pendeta dibayar terlalu rendah, sampai dia tidak cukup, sampai dia terpaksa cari duit dengan cara lain, yang hancur itu gereja. Mungkin tidak hancur, rugi pasti. Kalau sudah tidak hancur itu karena belas kasihan Tuhan ya. Tapi rugi itu pasti, karena dia tidak bisa konsentrasi. Katakanlah jamnya mestinya 8 jam untuk gereja, dia buang untuk tempat lain 4 jam, cuma tinggal 4 jam, maka gereja cuma dapat separuh. Nah saudara, pencukupan itu memang tujuannya supaya dia konsentrasi penuh untuk pelayanan. Tapi kalau tidak cukup, lalu terpaksa cari di luar, ya akhirnya gereja yang dirugikan. Makanya yang jadi majelis ini memang sebetulnya harus orang-orang yang rohani ya. Kalau yang jadi majelisnya orang-orang yang tidak rohani, mereka tidak pusing rugi atau tidak rugi. Mereka tidak dapat hal rohani atau dapat lebih sedikit, mereka tidak pusing juga, tidak dapat, mereka tidak pusing kok. Banyak gereja bodoh ini saudara. Dalam hal apa? Mereka angkat orang yang jadi majelis itu orang yang kaya. Pemikiran mereka, nek majelis oke, gereja kekurangan duit, pasti majelisnya keluar duit. Saudara, orang kaya kalau dia tidak rohani, dia tidak keluar duit saudara. Saya tidak kurangan ketemu orang yang kaya yang penelitian amit-amit. Di gereja saya yang lama dulu di Malang, tempat saya beribadah sebelum saya jadi hamba Tuhan, yang masih calon hamba Tuhan ya, pendeta saya ngomong secara hurufiah. Ini bukan omongan yang hiperbol itu ya, hyperbol ya, berlebih-lebihan, enggak. Omongan yang hurufiah. Jemaat yang miskin memberikan persembahan lebih banyak dari jemaat yang kaya. Memang tentu tidak selalu, saya tidak bilang selalu, tapi itu banyak terjadi. Jemaat miskin yang rohani memberikan lebih banyak secara hurufiah, bukan cuma lebih banyak dalam sudut pandang Tuhan ya. Kalau janda miskin berikan 2 pesa itu memang Yesus bilang dia memberi lebih banyak, tapi dari sudut pandang Tuhan. Karena secara sudut pandang manusia yang kaya terang memberi lebih banyak, tapi yang ini tidak. Betul-betul secara hurufiah, yang miskin dan rohani memberikan lebih banyak, yang kaya pelitnya nak karu-karuan, luar biasa. Nah itu makanya suatu kebodohan kalau angkat majelis kaya tapi tidak rohani. Saya tidak anti majelis kaya, asal dia memang rohani. Barang kaya tapi rohaninya tidak karu-karuan, ini jadi bencana saudara. Sudah kaya, nah, biasa jadi bos, tidak rohani, dia kepingin jadi bos juga, memberi tidak, tapi jadi bos mau. Gereja rusak, pendeta kerja di luar, dapat hal rohani berkurang,
pusing amat, dia tidak peduli kok. Dia ada rohani memang. Nah kalau dia rohani, dia merasa, oh pendetanya kerja luar, akhirnya wah ini gak bisa, ini gak bisa dibiarkan. Nah dia akan pikir seperti itu kalau dia rohani. Kalau enggak peduli. Makanya sudah milik majelis itu sesuatu yang luar biasa pentingnya. Kalau enggak rohani, enggak bisa diangkat. Ngangkat majelis kaya hanya karena kaya, itu enggak bisa lebih goblok dari itu sebetulnya. Itu tindakan menghancurkan gereja. Nah sekarang sudah saya lanjutkan 1 Korintus 9. Saya kira sudah pernah dibacakan, tapi tidak masalah, kita baca lagi. Kita baca ayat 7 sampai dengan ayat 14. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam buku Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan, dan pengirit harus mengirit dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Perhatikan ya, kata-kata ini Paulus ngomong kepada jemaat ya. Jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jelas harus dijawab tidak ya. Ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Memang dia memberikan referensi ayat 14-nya tok ya, tapi saya bacakan seluruhnya supaya saudara melihat konteksnya ya. Sekarang saudara, saya lanjutkan Bible Knowledge Commentary tentang Maleakhi 3. Jika orang-orang Lewi dan imam-imam tidak menerima persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan, mereka akan harus berbelok atau beralih pada cara-cara lain untuk menyokong diri mereka sendiri. Sebagai akibatnya, pelayanan bait suci akan menderita atau mengalami kerugian. Karena bait suci adalah rumah Allah, kegagalan untuk menyokong pelayanannya dianggap sama dengan merampok Allah sendiri. Lalu pikirkan ya, saudara tidak mau memberikan persembahan persepuluhan, persembahan yang layak dan sebagainya, sampai gerejanya kekurangan dan sebagainya, maka berantakan gerejanya yang rugi saudara, dan itu sama dengan merampok Allah sendiri. John Benton tentang Maleakhi 3:8-9. Pada waktu umat Allah tidak mau memberi untuk menyokong pekerjaan Allah, itu mempunyai akibat langsung dan praktis pada kehidupan mereka. Mungkin seorang pendeta tidak disokong dengan baik. Ia selamanya atau selalu khawatir tentang kebutuhan keuangan dari keluarganya. Kamu tidak bisa mengharapkan seseorang yang terus-terus diganggu oleh kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu untuk menghasilkan khotbah-khotbah dan pengajaran yang terbaik dari firman Allah. Perhatikan saudara, ini yang ngomong bukan cuma saya saudara ya. Tadi saya katakan pendeta ya bisa khawatir, pikirnya saudara pendeta itu superman rohani atau gimana? Kalau dia tidak punya duit, dia punya anak yang harus makan, anaknya sakit harus pergi dokter, tidak ada duit, tidak khawatir mau gimana? Tetap orang saudara ya. Dan kalau terus diganggu seperti itu, jangan terlalu harap orang seperti itu bisa mengeluarkan khotbah atau pengajaran yang baik. Mungkin gereja itu bertemu di suatu bangunan tua yang mau roboh, yang ada dalam kebutuhan untuk direnovasi. Tetapi karena kekurangan sokongan keuangan atau kerelaan untuk memberi waktu dan usaha pada pihak yang bekerja, itu tetap dalam suatu keadaan butuh diperbaiki. Jadi gedungnya gak punya duit, ya sudah, gak karu-karuan mau roboh, gak peduli, ya tetap jalan seperti itu ya. Baik. Tetapi orang-orang luar ditolak untuk memasuki suatu bangunan seperti itu untuk mendengar Injil. Mereka tidak tertarik pada bangunan itu.
Demikianlah pengaruh dari gereja itu menurun. Kita tidak bisa merampok Allah tanpa melukai atau merugikan diri kita sendiri. Ia mau kita memberi kepadanya. Nah, memang gereja itu tidak butuh mewah kayak gerejanya Pak Tom ya, atau seperti Betani. Saya merasa kalau mewah seperti itu kelewat batas. Tapi kalau gerejanya tuh kayak gubuk, panas, peteng, kuruk, nggak ada AC, lampunya remeng-remeng, kursinya nek diduduki oglek-aglik mau cuklek. Kira-kira orang mau datang ke sana itu siapa? Orang baru mau masuk, waduh modelnya kayak gini lah, ada gereja lainnya lah. Orang bagaimanapun terpengaruh oleh penampilan gereja itu. Gerejanya tidak bagus, tidak apa-apa. Tapi setidaknya, ya apalagi dengan cuaca kita yang hidup di Katulistiwa panas begini, tidak ada AC itu sudah gimana rasanya mau konsentrasi ya. Ya mungkin kalau khotbahnya berapa jam gak apa-apa saudara. Gereja-gereja Katolik setahu saya tidak pakai AC ya. Apa sampai sekarang saya tidak ngerti. Karena apa? Khotbahnya pendek-pendek, ya gak ada masalah. Khotbahnya bentar, mari bubar, wis, mari. Tapi saudara dengar khotbah saya 1 jam, 1 jam setengah, kadang-kadang pernah hampir 2 jam. Total kebaktiannya 2 jam setengah atau 3 jam. Tidak ada AC, kepanasan tidak karu-karuan. Apalagi dodoannya tidak enaknya setengah mati. Hal-hal itu perlu dipikirkan. Orang tidak mau datang saudara ke gereja seperti itu. Jadi kalau orang tidak tertarik, tidak masuk, akhirnya rusak. Nah, jadi mereka tidak tertarik pada bangunan itu. Kelihatan dari luar jelas-jelas sudah ya. Demikianlah pengaruh dari gereja itu menurun. Kita tidak bisa merampok Allah tanpa melukai atau merugikan diri kita sendiri. Yang mau kita memberi kepadanya. Ya saudara, kurang memberi. Saudara bisa memberi lebih, tapi tidak mau memberi lebih sampai gereja kekurangan. Pikirkan saudara, efeknya itu merugikan sekali. Dan ini urusan antara kita dengan Tuhan. Seberapa banyak kita tuh mau memuliakan Dia, seberapa banyak kita tuh mau melebarkan kerajaan Allah di tempat kita. Kalau memang tidak ada beban untuk itu, ya sudah tidak usah ngasih. Tapi kalau saudara memang dalam hati saudara kepingin memuliakan Tuhan, dan memang kepingin melebarkan kerajaan Allah, pikirkan berapa yang saudara persembahkan, dan apakah itu kurang atau bisa ditambah atau bagaimana. Itu sesuatu yang harus digumulkan. Bukannya memberi sesedikit mungkin, tapi sebetulnya memberikan sebanyak kita mampu lakukan. Saya memang tidak bilang bahwa kita mesti berikan semua ya. Fanatik-fanatik yang gendong itu gaji sak bulan kasihkan semua, besok makan apa? Bolah, itu urusan Tuhan. Bagi saya gila juga. Tapi ekstrem satunya, lalu begitu pelit dalam memberi, ini merusak gerejanya. Jadi saudara, makanya mengapa keuangan itu diumumkan itu ya, itu selalu mesti kita perhatikan. Gerejanya kalau defisit, bagaimana kita bisa menutup? Memang gereja kita pada umumnya tidak defisit, pada umumnya masih ada saldo biarpun tidak banyak. Tapi apakah dengan saldo yang segitu itu kita bisa beli gedung dewek? Misalnya gedung ini suatu kali tahu-tahu ditarik sama yang punya, ini kan bukan punya kita. Ya, sesuatu yang mestinya harus kita pikirkan. Jadi jangan memberi asal memberi, tapi memberi dengan mikirkan. Gereja ini saya kepingin dukung apa enggak? Gereja ini gereja yang bagus apa enggak? Pengajarannya bagus, harus dukung. Maka berilah sebanyak saudara mampu berikan, bukan asal memberi. Kan saudara, BPP Illustrator tentang 1 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 14 mengatakan demikian. 2. Pelayan-pelayan atau pendeta-pendeta harus berkhotbah kepada umat mereka sendiri tentang subjek atau pokok ini. Ini sesuatu yang
agak keluar jalur ya, tapi saya berikan di sini ini karena panjang kutipan tadi itu kan mendorong jemaat memberi, memberi yang banyak, memberi yang cukup dan sebagainya ya. Bagaimana jemaatnya mau memberi banyak, memberi cukup, memberikan persepuluhan kalau pendetanya tidak pernah mengkhotbahkan subjek itu, pokok itu? Nah, saudara, di sini lagi-lagi kita masih ada keseimbangan ya. Pendeta-pendeta yang mata duitan, yang gereja-gereja yang teologi kemakmuran itu terus-menerus khotbah tentang ini. Itu salah, saudara. Itu ekstrem kiri. Tapi menghindari ekstrem kiri, jangan lalu jatuh pada ekstrem yang kanan. Nah, pendeta-pendeta yang gena, yang baik, yang sebetulnya tidak mata duitan, mereka akhirnya takut. Wah, kalau yang sana mata duitan tuh khotbah terus tentang persepuluhan dan sebagainya. Nah, aku khotbah persepuluhan juga, aku dianggap mata duitan juga. Saya debat persepuluhan di Facebook, saya dianggap mata duitan. Tak omong persembahan persepuluhan di gereja, aku tanya ke jemaatku, tidak ada 1 sen masuk aku langsung. Semua masuk majelis kasih HR ke aku. Tapi tidak ada 1 sen masuk ke aku. Dan mereka heran, tuh kok bisa Bu, dia salah 70-an, tapi tidak ada yang masuk ke dia. Ya makanya jangan ngomong nuduh ngawur aja. Nah, tapi saudara, ini sesuatu yang mesti dipikir ya. Kalau pendeta itu takut dicap mata duitan, lalu nggak berani mengajarkan persepuluhan, dia takut, dia sungkan kepada jemaat, nggak pernah memberitakan hal ini sama sekali. Ini jadi ekstrem satunya, ini jadi ekstrem kanan. Yang sana kebanyakan khotbah tentang duit, yang ini nggak berani belas khotbah tentang duit. Salah juga. Saudara, kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu, yang takut khotbah karena duit, dan saya dengar di Kupang itu sensitif katanya kalau bicara soal duit. Saya bilang kepada mereka, aku gak peduli mereka sensitif atau gak sensitif. Itu harus diberitakan karena itu firman Tuhan. Kalau itu dalam Alkitab dan saya tidak memberitakan, lalu saya bagaimana bisa ngomong seperti Paulus? Aku memberikan seluruh rencana Tuhan, the whole counsel of God. Seluruh firman Tuhan itu diberitakan. Jadi saudara, jangan sampai menghindari ekstrem kiri, kita lari pada ekstrem yang kanan. Saya tidak takut memberitakan persembahan. Saya tidak takut ngomong pada jemaat, beri lebih banyak, kurang duitnya. Kalau memang duitnya kurang. Karena saya tahu, saya tidak melakukan itu dengan motivasi yang buruk. Kalau saya ngomong seperti itu, khotbah seperti itu, dan motivasi saya memang untuk ngenak diri saya sendiri, wah, saya gak punya hati untuk ngomong, saudara. Tapi selama saya tahu saya tidak punya motivasi seperti, saya tidak peduli. Kalau ada orang salah pikir gimana? Persetan, bapak, no, gak ngurus aku. Saya bertanggung jawab pada Tuhan dan bukan pada orang. Jadi saudara, banyak jemaat yang atau tidak mengerti, atau tidak pernah memikirkan tentang hal ini. Dan karena mereka perlu, harus mendengar pengajaran tentang hal ini. Kata ini mau tak kirim Kupang, dan saya mau suruh ekstra khotbahkan. Karena salah, saudara ya. Kalau saya bandingkan jemaatnya Isra dengan jemaat kita, saya pernah ngomong, secara rata-rata uang yang masuk jauh lebih besar di sini daripada di sana. Jemaat mereka 10 kali lipatnya kita. Kalau lebih, ya 400 sampai 500, kita nggak sampai 40. Tapi persembahannya dia tidak sampai 10 kali lipatnya, jauh. Kalau mestinya jemaatnya 10 kali lipatnya, 10 kali lipatnya, enggak, jauh di bawah 10 kali lipat. Memang lebih besar, tapi paling-paling 2 atau 3 kali lipat uang masuknya. Padahal, saudara mungkin ngomong, oh, jemaatnya melarat. Tidak, saya kan tahu, saudara. Parkirannya dia tuh gede. Buah mobil kan biasa banyak-banyaknya.
Yang kaya, bahkan yang sangat kaya, itu banyak. Saya tidak bilang semua. Yang miskin juga ada. Tapi yang kaya atau yang sangat kaya itu banyak. Kok bisa persembahannya masuk sesedikit itu? Seakan-akan mereka tidak punya beban belas. Menurut saya ada salah dari hamba Tuhannya yang tidak berani, sungkan. Ini subjek yang apa itu namanya tadi, sensitif dan sebagainya. Nah ini konyol saudara, ya. Kalau saya khotbahkan, harus khotbahkan. Dan kalau saya jadi ustaz, saya akan ngomong terang-terangan, kalau aku kekurangan duit dan aku terus kepikiran, kamu jangan harapkan aku konsentrasi lalu berikan kamu khotbah yang bagus. Saya akan ngomong seperti itu. Jadi saudara, pendeta harus khotbahkan. Khotbah tentang duit, khotbah bagaimana dengan memberikan uang itu kita memuliakan Tuhan, disertai memangnya tanggung jawab dari pendetanya. Pertama, dia tidak main curang dengan duit-duit itu. Kedua, dia memang melakukan tugasnya dengan benar. Sekarang sudah dipikir istilah lagi ya, tentang 1 Korintus 9, 7-14 lagi. 4. Jika gereja yang bisa atau mampu untuk memberi kompensasi yang adil atau benar atau masuk akal kepada pendeta mereka dan tidak mau melakukannya, pendeta mereka harus meninggalkan mereka. Orang ini berani ya ngomong kayak gini. Saya tidak tahu sudah setuju apa enggak. Nanti saya minta komentarnya Roy, setuju apa enggak. Ya, gerejanya mampu beri, tidak mau beri. Kak, alasannya kan bisa macam-macam, untuk pembangunan, untuk apa, macam-macam. Pokok nggak mau memberi, sehingga pendetanya betul-betul kekurangan. Orang ini bilang pendetanya mesti out. Ya tentu tidak mungkin out sebelum dia ngajarkan dulu ya. Kalau menurut saya, ngajarkan, tetap tak digubris, mesti out. Jadi menurut saya, pendeta harus berani terus terang kalau memang dia kekurangan. Nah, laki-laki repotnya ini orang Indonesia, orang Timur. Tapi saudara ingat, ini bukan urusan sungkan atau urusan apa. Ini urusan Tuhan, urusan kebenaran, urusan apakah kerajaan Allah bisa diperluas atau tidak, Allah bisa dipermuliakan atau tidak melalui gereja ini. Kalau untuk hal itu saya sungkan, saya sungkan sehingga saya tidak memuliakan Tuhan. Ini lucu saudara, tidak bisa kayak begitu ya. Jadi harus terang, tidak boleh sungkan kalau memang dia kekurangan. Waktu di Exodus dulu saudara, setiap kali saya merasa HR-nya kurang dan saya tahu keuangan gereja, gerejanya cukup, tapi mereka setiap saya ngomong saya kurang, mesti gegeran. Itu hal yang luar biasa buruk dari mereka. Majelisnya mayoritas, hampir semua adalah orang-orang yang luar biasa pelitnya, padahal mereka orang yang berduit. Sampai pernah suatu kali yang paling membuat saya itu sedih. Terus terang saja saya nangis saudara kalau waktu itu terjadi. Waktu saya ada masalah dengan mata, dengan apa ya, saya lupa, mata atau apa saya nggak tahu. Pokoknya ada kemungkinan saya harus masuk rumah sakit. Sakit apa saya lupa, saya tidak ingat. Dan saya bicarakan pada mereka dan saya bilang, aku ini suka tidur. Kalau aku masuk rumah sakit, ruangannya gak ada AC-nya, atau ada orang bejerku, kamar tidak sendirian, ada orang lain dan orang yang ngorok, aku gak bisa tidur. Jadi aku minta kelas 1. Waktu itu hanya kelas 1 yang sendirian. Kalau tidak kelas 1 mesti ada barengannya. Mereka mau memasukkan saya hanya di kelas 3. Saya nangis saudara. Saya bukan orang cengeng, tapi sakit luar biasa hati saya.
Saya memberikan maksimal yang saya bisa, korbankan apapun untuk mereka, dan mereka kasih saya kelas 3. Saat itu juga saya ngomong, saya kalau ngasih kamu firman, tak kasih kelas VIP, dan kamu balas aku kelas 3. Saya bukan orang kepingin mewah masuk rumah sakit, tapi saya sudah berikan alasannya. Saya gak bisa tidur kalau ada orang. Jadi kalau saya, saudara, saya berani ngomong terang-terangan, mau geger, mau mereka tidak menerima dengan baik, saya tidak ambil pusing. Cuma repotnya, banyak pendeta yang gak berani seperti itu. Dan waktu saya ketemu para hamba Tuhan di Kupang ini, mereka semua tidak ada yang berani. Saya bilang harus berani, mereka tetap tidak berani. Harusnya berani ngomong. Kalau terus tidak digubris, maka keputusan drastis untuk meninggalkan gereja itu menurut saya bukan sesuatu yang salah. Mengingat dia juga tidak akan bisa melayani dengan baik kalau terus-terus ada dalam kekurangan. Nah, apa gunanya, saudara? Mempertahankan, tapi nggak bisa. Memang kekurangan terus. Apakah harus beriman? Tuhan akan beri dengan cara lain. Siapa tahu Tuhan memang kepingin dia keluar. Kalau saya, setidaknya itu saya gumulkan. Saya tidak mengatakan sebagai suatu keharusan mutlak, tetapi menggumulkan itu pasti, memikirkan itu pasti. Ada bahan, saudara, tentang 1 Korintus 9 ayat 14. Sekarang saya mulai balik, saudara ya. Kalau tadi jemaat terus ya. Sekarang ini lebih pada pendeta ya. Al-Bahar tentang 1 Korintus 9:14 mengatakan bahwa perintahnya adalah bahwa mereka itu hamba Tuhan ya, akan hidup selain dari Injil. Bukan supaya mereka menjadi kaya atau menimbun harta atau berspekulasi di dalamnya, atau menjadi pedagang, petani, guru, atau pembuat buku untuk suatu penghidupan. Tetapi itu adalah supaya mereka mendapatkan suatu pemeliharaan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu nafkah. Mereka harus dibuat nyaman, bukan kaya. Mereka harus menerima begitu banyak sehingga menjaga atau mencegah pikiran mereka dari gangguan terus-menerus, dari kekhawatiran, dan keluarga mereka dari kekurangan begitu banyak sehingga membimbing mereka untuk melupakan ketergantungan mereka pada Allah atau pada umat. Saudara, ada yang saya garis bawahi dan warna biru itu ya. Kalau menjadi pedagang, petani, setuju ya. Tapi guru ini apa, saudara? Jelas guru itu maksudnya guru sekuler. Kalau dia guru rohani ya mana bisa dilarang, itu kerjaannya dia kok. Nah, pembuat buku ini mungkin dimaksudkan dalam arti sekuler, tapi saudara, bahkan dalam arti rohani pun ya, kalau dia membuat buku rohani, kalau itu terlalu ditekankan, itu jelas merupakan sesuatu yang salah. Terlalu ditekankan, misalnya kalau dia terlalu banyak mengurus pembuatan buku, baik dalam belajar untuk membuat buku itu maupun dalam pembuatan atau percetakan buku itu sendiri. Atau kalau dia, wah aku mau nyusun buku ini, gak ada waktu nih, khotbah kuai, jemaat butuh topik itu apa enggak, gak urusan, aku mau nyusun buku itu kok. Aku khotbahkan topik itu, cuma dari buku itu supaya dia tak jual. Nah, kalau sudah seperti ini, saudara, maka pembuatan buku ini seluruh prosesnya menyimpangkan dia dari arah yang benar. Maka tidak peduli pembuatan buku itu rohani, itu jadi salah. Saya pernah punya dosen, begitu menjengkelkan, saudara, karena sepanjang kelasnya dia, saya tidak dapat satu berkat pun, belas, nol. Padahal kelasnya dia 3 jam per minggu. Belas, nol, belas. Satu pasal dari Alkitab dibahas cuma 1 ayat, itu pun saya yang gak sekolahan bisa bahas lebih dalam dari dia.
Tidak dapat apa-apa sama sekali. Karena apa dia ngajar seperti itu? Karena dia pusing dengan nyusun buku. Nyusun buku kalau di Amerika sudah ada penerbit yang mau terima. Kamu nyusun buku ini tak terbit, no. Itu royaltinya dapat banyak, saudara. Asis Pro itu naik apa ya? Mercy atau BMW ya dia? Saya lupa. Pokoknya mobil yang tergolong mewah di sana. Di sana itu saudara, mobil sedan yang cukup bagus ya. Itu cuma waktu saya di sana, itu cuma sekitar 13.000, 14.000, 15.000 dolar. Mobilnya dia mobil yang seharga 50.000 itu sudah 50.000 dolar, itu mewah sudah di sana, mobil mewah sudah. Ya pasti ada lebih mahal lagi, tapi itu sudah tergolong mobil mewah, sudah tidak banyak ya yang punya seperti itu. Karena apa? Aziz Pro-nya banyak tulis buku. Nah, dan menurut saya dia juga sebetulnya sama dengan yang satunya, cuma dia orangnya lebih berkarunia dalam mengajar, lebih pintar juga, sehingga dia tidak persiapan pun di kelasnya dia masih ada hal-hal yang bisa didapat. Tapi tetap menurut saya dia salah, terlalu banyak konsentrasi pada hal yang lain sampai tidak persiapan untuk pelajaran. Pernah satu session kelasnya dia 3 jam, saudara. Ya 3 jam itu 3 jam kali 50 menit ya. Dia cuma bahas 2 hal. Itu memang kelas etika ya. Dia cuma bahas 2 hal. Bolehkah perempuan pakai bikini? Dan bolehkah orang minum anggur? Lucu banget saudara kalau dalam 3 jam bahas 2 hal konyol itu. Karena apa? Nggak ada waktu, nggak persiapan. Dosen satunya ribut dengan ngurusi buku juga, pelajarannya 0+. Nah saudara, ini terlalu ditekankan. Makanya mengapa saya seringkali tidak terbitkan buku. Pertama karena memang gak laku, saudara ya. Sudah dimasukkan deh. Web itu orang mending bayar, download aja gratis kok. Nah kalau saya menerbitkan juga terlalu merepotkan bagi saya, ngeprint nyala ini. Wah, persiapan bukan mari kabeh. Nah saya tidak mau seperti itu. Banyak orang nanyakan buku baru, karena waktu aku lihat oleh web lah. Saya tidak dapat duit, saya tidak peduli. Tapi pokoknya saya bisa belajar dan khotbahnya semaksimal mungkin. Itu yang saya tekankan. Jadi saudara, membuat buku kalau dalam arti sekuler tidak usah diomong, pasti gak cocok ya. Tapi dalam arti rohani pun kalau itu terlalu ditekankan sampai merugikan pelayanan langsungnya, maka ini menjadi salah juga ya. Kan saudara, Matthew Henry tentang Ulangan 12 dia berkata demikian. Mereka diperintahkan untuk baik terhadap orang-orang Lewi. Apakah mereka berpesta dengan sukacita? Orang-orang Lewi harus berpesta bersama mereka dan bersukacita dengan mereka. Ayat 12. Dan lagi ayat 18. Dan suatu peringatan umum ayat 19. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau hidup. Di sana ada orang-orang Lewi yang melayani mezbah sebagai pembantu-pembantu bagi imam-imam. Dan mereka ini tidak boleh ditinggalkan. Artinya pelayanan yang mereka lakukan harus secara terus-menerus disokong. Tak ada mezbah lain boleh didirikan daripada itu yang Allah tetapkan, karena itu akan berarti meninggalkan orang-orang Lewi. Tetapi ini kelihatannya dibicarakan tentang orang-orang Lewi yang tersebar di negeri untuk mengajar bangsa hukum Taurat dari Allah dan untuk membantu mereka dalam pembaktian mereka, karena adalah orang-orang Lewi di dalam pintu-pintu gerbang mereka yang di sini mereka diperintahkan untuk ditonjolkan. Merupakan suatu berkat yang besar untuk mempunyai orang-orang Lewi dekat dengan kita di dalam pintu-pintu gerbang kita, sehingga kita bisa meminta hukum Taurat pada mulut mereka, dan di pesta-pesta menjadi suatu kekang bagi kita untuk mengekang hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya kalau pesta tanpa Lewi mungkin jadi mabuk nanti. Nah ada Lewinya dia bisa jaga. Dan adalah kewajiban dari bangsa itu untuk baik pada pendeta-pendeta mereka, yang memberi mereka pengajaran yang baik dan memberi mereka teladan yang baik. Nah selama kita hidup, kita akan membutuhkan bantuan mereka.
Sampai kita sampai ke dunia di mana hukum-hukum atau peraturan-peraturan akan disingkirkan atau digantikan. Dan karena itu selama kita hidup, kita tidak boleh meninggalkan orang-orang Lewi. Alasan yang diberikan ayat 12 adalah karena orang-orang Lewi tidak mendapat bagian atau warisan bersama kamu, sehingga ia tidak bisa menjadi kaya oleh hasil tanah atau ternak atau perdagangan. Karena itu hendaklah ia mendapat bagian bersama-sama kamu dalam penghiburan atau kepuasan dari kekayaanmu. Mereka harus memberi orang-orang Lewi persembahan persepuluhan, dan persembahan mereka ditetapkan kepada mereka oleh hukum Taurat karena mereka tidak mempunyai pemeliharaan yang lain. Perhatikan ya, sehingga dia tidak bisa menjadi kaya oleh hasil tanah atau perdagangan. Lalu bagian terakhir, karena mereka tidak mempunyai pemeliharaan yang lain. Bagian akhir kutipan ini, saudara, menunjukkan secara implisit bahwa kalau pendeta punya pekerjaan lain, apalagi itu bisa menjadikan mereka kaya, mereka tidak perlu disokong. Sering dipertanyakan, pendeta boleh tidak kerja sekuler? Hanya boleh kalau gerejanya tidak mampu mencukupi. Kalau itu tidak bisa, enggak. Paulus untuk alasan tertentu, dia tidak mau terima dari orang Korintus, dia kerja jadi pembuat tenda. Tapi dia punya alasannya. Secara umum bukan itu yang jadi rumus mestinya. Jadi kalau gereja mencukupi, menurut saya pendetanya tidak boleh punya pekerjaan lain, pekerjaan sekuler. Pendeta yang sudah dicukupi kebutuhan hidupnya harus mengingat bahwa tujuan pencukupan kebutuhan hidupnya itu adalah supaya dia bisa membaktikan seluruh hidupnya bagi pelayanan, bagi Tuhan. Kalau dia tetap berusaha untuk mendapatkan uang dari hal-hal sekuler, ya dia memang kurang ajar. Dia dicukupi supaya 100% untuk sana, tahu-tahu tetap diberikan cuma 80% atau 70% yang lain diberikan keluar. Dia hamba uang, bukan hamba Tuhan. Dan ingat saudara, ini juga berlaku untuk istri pendeta. Saya tekankan lagi, bukan hanya untuk hamba Tuhannya, tapi juga untuk istrinya. Laki-laki kecuali tidak dicukupi. Ya. Kalau dicukupi, menurut saya istri pendeta juga tidak boleh punya pekerjaan sekuler. Kalau dia kerja sekuler, ya gerejanya masih ngitung, oke. Untuk tunjangan istri, cabut. Istri mestinya dampingi suaminya, dukung suaminya untuk pelayanan. Bekerja demikian rupa supaya suaminya konsentrasi dan pelayanan, bukan kerja sekuler. Jadi saya tidak setuju sama sekali pendeta kerja sekuler. Nah, pendeta yang melarat, nah kerja sekuler. Ya kalau tidak cukup ya memang tidak bisa ngomong, sudah saya tidak bisa ngomong kalau memang tidak cukup. Tapi kalau saya cukup, tetap kerja sekuler, ini tidak pada tempatnya. Saya lanjutkan materi tentang 2 Tawarik 31 ayat 4 dan terusnya. Poin 4, ia mengeluarkan suatu perintah pertama-tama kepada penduduk-penduduk Yerusalem ayat 4. Tapi lalu atau belakangan diperluas kepada atau setidaknya diterima oleh kota-kota Yehuda bahwa mereka harus memberi dengan teliti kewajiban pembayaran mereka menurut hukum Taurat kepada imam-imam dan orang-orang Lewi. Ini telah diabaikan untuk waktu yang lama, yang menyebabkan pekerjaan diabaikan. Kurung buka, karena suatu pemeliharaan yang memalukan atau tidak benar, membuat atau menyebabkan suatu pelayanan yang memalukan atau tidak benar. Tetapi Hizkia yang dia sendiri adalah dermawan, bisa dengan suatu kasih karunia yang baik memerintahkan warganya untuk menjadi benar terhadap pelayanan bait suci. Dan perhatikan tujuan yang ia arah atau tuju dalam memulihkan dan mengembalikan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi bagian mereka, supaya mereka bisa didorong atau dikuatkan dalam hukum Taurat dari Tuhan, dalam pembelajaran darinya, dan dalam melakukan kewajiban mereka sesuai dengannya. Perhatikan di sini, satu adalah cocok bahwa pelayan-pelayan bukan hanya harus dipelihara, tetapi didorong atau dikuatkan, sehingga mereka bukan hanya harus dijaga untuk melakukan pekerjaan mereka, tetapi juga supaya dengan itu mereka bisa hidup dengan nyaman atau tanpa kekhawatiran, supaya mereka bisa melakukannya dengan sukacita. Dua, tetapi mereka harus dipelihara, bukan dalam kemalasan, kesombongan, dan kemewahan, tapi dalam hukum Taurat Tuhan, dalam ketaatan mereka sendiri padanya,
dan dalam pengajaran orang-orang lain pengetahuan yang baik tentangnya. Perhatikan bagian-bagian yang saya warnai ya. Yang pertama yang tadi ada dalam kurung itu ya. Karena suatu pemeliharaan yang memalukan atau tidak benar membuat atau menyebabkan suatu pelayanan yang memalukan atau tidak benar. Gereja mampu tapi tidak mau beri. Jadi ini pemeliharaan yang memalukan akan menyebabkan suatu pelayanan yang memalukan. Ini satu hal yang sangat perlu dipikirkan ya. Lalu bagian akhirnya ini lagi-lagi untuk hamba Tuhan ya, yang warna merah bawahnya. Tetapi mereka harus dipelihara bukan dalam kemalasan. Nek hamba Tuhan tuh memang gak niat kerja, tendang keluar, saudara, gak usah banyak ngomong lah ya. Kalau dia bodoh, karunianya ndak hebat nemen, tapi tetap harus ada ya. Nah, karunia ndak ada belas, dia ndak mungkin dipanggil. Saya ndak percaya Tuhan panggil orang ndak punya karunia belas. Nah, dia bodoh, karunianya ya cuma lumayan, tapi orangnya rajin, nggak masalah. Tapi orangnya males memangnya, nggak niat pelayanan dilakukan asal-asalan. Saudara, tendang keluar orang seperti itu. Itu tidak harusnya jadi hamba Tuhan. Lalu kedua, kesombongan. Mungkin yang dibicarakan sombong di sini adalah sombong karena kebanyakan duit. Nah, kalau dia banyak duit, nah, bisa sombong. Ya, yang gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran atau berbau teologi kemakmuran, mereka anggap, ini berkat Tuhan dan sebagainya, segala omong kosong. Tapi saudara, sombongnya sombong ya. Dan kemewahan, ini yang saya katakan ya, mereka dipelihara bukan dalam kemewahan. Ingat, mereka diberi biaya hidup, dicukupi, bukan dijadikan kaya. Jadi kalau gereja itu sudah milik pendeta, repot saudara. Dan itu banyak dalam kalangan Pentakosta dan karismatik ya. Kalau setahu saya yang Protestan tidak ada, atau kalau ada juaranya luar biasa. Tapi kalau Pentakosta karismatik, wah, hampir semua saudara ya. Pendetanya bisa pemilik. Dan celakanya lagi kalau pendetanya mati, istrinya jadi pendeta. Istrinya dipanggil Tuhan apa enggak? Punya karunia atau enggak? Gak ada belas. Tapi ini bisnis keluarga ya. Persembahannya masuk bagi pendeta yang mati. Nek gak digantikan istrinya, digantikan orang lain. Persembahannya masuk orang lain. Jadi istrinya gantikan, anaknya gantikan. Peduli amat punya karunia atau enggak, dipanggil atau enggak, semua jadi bisnis. Dan ini buruknya luar biasa. Jadi kemalasan, kesombongan, kemewahan, ini tidak bisa. Sekarang The Bible Exposition Commentary tentang Nehemia 12, 4-7. Orang-orang atau bangsa itu membawa persembahan persepuluhan dan persembahan mereka bukan hanya karena itu adalah perintah Allah, tetapi juga karena mereka senang dengan imam-imam dan orang-orang Lewi yang melayani. Pasal 12 dan 44 dan IV. Pelayan-pelayan di bait suci merupakan contoh atau teladan baik dalam kemurnian pribadi mereka dan dalam ketaatan mereka kepada firman Allah. Ayat 30 dan ayat 45. Mereka memimpin ibadah bukan sesuai dengan gagasan mereka sendiri, tapi dalam ketaatan pada pengarahan yang diberikan oleh Daud dan Salomo. Pada waktu orang-orang percaya mendapatkan suatu pelayanan yang saleh yang meninggikan Tuhan dan mentaati firman, mereka juga sangat senang atau gembira membawa persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan mereka untuk mendukungnya. Suatu pelayanan duniawi yang hanya berusaha untuk memenuhi ambisi-ambisinya sendiri tidak layak menerima dukungan dari umat Allah. Kalau pendetanya memang betul-betul kepingin memuliakan Tuhan, harus disokong ya. Dan jemaat memang mestinya sangat merasa diberkati punya pendeta seperti itu. Tidak banyak orang model seperti itu ya. Dan dengan senang memberikan. Tapi kalau pendetanya ini memang
pelayanannya cuma hanya memenuhi ambisinya. Ini kelihatan, saudara. Kayak hidupnya dan pakainya akan kelihatan. Naik Bentley gitu ya, naik Lamborghini atau apalagi lah mobil-mobil mewah. Saya namanya saja tidak apa loh. Rolls Royce, pokoknya tambah mewah, tambah bagus gitu ya. Ini jelas adalah seseorang yang ambisi. Mereka berantem misalnya di Betani, bapak dengan anak dengan ipar, pak mertua dengan menantu, selalu bisa berantem. Tapi berantemnya ini berantem karena duit. Dan beritanya katanya malah pakai tembak-tembakan bareng. Nah ini ambisi duniawi ya. Sebetulnya padahal duitnya Betani itu berapa sih banyaknya? Mereka misalnya andai kata haknya itu katakanlah 1/3 gitu ya. Kalaupun mereka ternyata dapat 1/10, itu sih kelebih-lebih. Cuma ya itulah duit, saudara. Kalau bisa 1/3 itu naik jadi separuh, kok gendengnya apa dikurangi jadi 1/10 gitu. Ya. Ini ambisi yang model seperti ini, saudara. Jemaatnya harus buta kalau tidak bisa melihat. Dan harus goblok rohani luar biasa untuk tetap mendukung kalau matanya sudah melihat. Itu yang saya heran ya dari orang-orang yang tahu gerejanya gunakan. Lah, saya bilang, ya buat dikasihkan sana loh persembahanmu. Lah, aku pokoknya ngasihkan Tuhan. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Itu tanggung jawab kita memberikan ke tempat di mana uang itu digunakan secara terbaik, digunakan secara benar setidaknya, bukan digunakan untuk kemewahan dirinya sendiri. Pada waktu uangnya disalahgunakan, tetap memberikan ke sana, itu gobloknya luar biasa. Dan itu jelas dosa. Tidak bisa cuma salahkan pendetanya. Pendetanya salah, iya. Yang tetap memberi salah juga. Matthew Henry, saudara, tentang 2 Tawarik 31 ayat 8 merupakan sesuatu yang bisa diperhatikan bahwa setelah mereka telah merasakan manisnya hukum atau peraturan Allah dalam Paskah yang nyaman baru-baru ini kan pasal 31 yang dia komentari ya, Paskahnya diadakan pasal 30 ya, maka mereka loyal dalam memelihara pelayanan bait suci. Mereka yang mengalami manfaat dari suatu pelayanan yang tetap atau beres tidak akan bersungut-sungut tentang biayanya. Inilah kaki yang rohani, saudara. Kalau tidak rohani, wah, tidak peduli, pokoknya keluar duit, ngomel. Kalau saudara merasakan berkat dari pelayanan di suatu gereja, dari pelayanan di suatu seorang hamba Tuhan, mestinya dengan senang mendukung kalau saudara memang anak Tuhan dan kalau saudara orang yang rohani. Kalau sudah dapat banyak tapi tetap tidak mau mendukung, ada sesuatu yang luar biasa buruk, luar biasa salah, dan sangat mungkin orang itu tidak Kristen. Bisa orangnya Kristen, tapi kelemahannya, pelitnya luar biasa urusan duit, bisa. Tapi memungkinkan orangnya tidak Kristen. Lu dapat berkat kok tidak mau mendukung pelayanan itu, lah pikirnya dia dengan Tuhan tuh gimana jalannya? Tidak masuk akal. Ya, nanti lagi tentang Nehemia 13 ayat 14. Makin baik pekerjaan gereja dilakukan, makin baik hak-hak gereja dibayar. Memang saudara, makanya gereja memang mestinya dilakukan sebagus mungkin. Setiap berkhotbah saya berusaha, ya memang saya perfeksionis ya. Kalaupun tidak mikirkan Tuhan, saya tetap perfeksionis ya. Tapi saya nomor 1 mikirkan Tuhan, karena ini untuk Tuhan. Saya harus seperfect mungkin, sesempurna mungkin. Saya tahu di gereja ini misalnya puji-pujian dan sebagainya, ini banyak orang ngomel puji-pujiannya kok kayak begini dan sebagainya, apalagi orang baru tuh ya. Ya mau diapakan orangnya, tenaganya tidak ada, mau diapakan.
kepingin itu maju. Kalau gerejanya Isra itu keuntungannya khotbahnya bagus, lalu puji-pujiannya juga bagus, ada musiknya, main bandnya komplit dan sebagainya, cermennya juga bagus. Di sini pemain musiknya 1,5, yang satu saya nilai setengah karena musik baru guys. Ya, dan satu itu pun sering kadang-kadang nggak datang, datang musik, nyanyinya jadi sangat tidak enak. Maka saudara, ya itu ada hal yang buruk ya, tapi yang jelas kita kepingin bagus, itu harus. Semua kita saudara, kalau kita mau melayani, saya tidak tahu saudara pelayanan di mana. Saudara jadi pengkhotbah, saudara jadi chairman, saudara jadi guru sekolah minggu, saudara jadi majelis, jadi komisi, apapun saya tidak tahu. Tapi saudara, kalau memang mau pelayanan, lakukan itu dengan cara yang terbaik, yang maksimal, saudara bisa lakukan. Saudara ingat ya, orang yang punya karunia bagus seringkali justru melakukan pelayanannya dengan asal-asalan. Karena dia pikir, aku gini doang bisa kok. Saya pernah ketemu di satu camp, saudara. 3 orang Batak itu tidak pernah ketemu, saudara. Ketemu hanya di camp itu. Langsung mereka nyanyi 3 orang trio, suara 1, 2, 3, tanpa latihan. Tapi kali, bocornya saya nggak punya bakat nyanyi ini, bingung ya bocornya nyanyi suara 1, 2, 3 langsung tanpa latihan. Hebat, saudara. Tapi coba orang yang seperti itu biasanya, saya katakan biasanya, tidak selalu. Kalau dia jadi paduan suara atau chairman atau apa, dia akan latihan. Aku tak bisa. Pak Khotbah juga saudara. Karena karunia yang hebat. Mungkin Tiventong salah satu contoh. Maka dia lakukan asal-asalan. Aku tidak pakai persiapan, cucuku fasih kok. Ingatan ayatku banyak, pengertianku banyak. Aku ngomong apa tetap jadi berkat. Oh iya, tetap jadi berkat. Cuma itu salah apa enggak di hadapan Tuhan? Kalau kita bisa menjadi berkat yang lebih besar dan kita memilih untuk jadi berkat yang lebih kecil, itu enggak salah. Jadi saudara pikirkan, saudara, saya tidak tahu pelayanan saudara apa dan mau pelayanan apa, tapi lakukan itu terbaik. Saya dulu ikut kur. Gak becus nyanyi, saya ngomong tantangan, saya gak punya karunia kok. Tapi disuruh ikut kur, ya sudah ikut kur. Saya kira, saya hampir bisa pastikan 99,99%. Dari semua peserta kur itu saya yang paling rajin latihan. Karena saya tahu saya gak bisa nyanyi. Nek mandar di tengah jalan atau nyeleot atau apa, izin saya. Dan saya juga pikir ini Tuhan, latihan. Saya paling mau. Yang lain, saya bisa nyanyi itu malah saya tahu orang ini sebetulnya mampu nyanyi. Malah nyanyi gak karuan karena dia tidak latihan. Jadi saudara, jangan lihat pelayanannya jalan lancar atau enggak, jangan lihat itu. Tapi lihat, saudara lakukan dengan maksimal atau tidak. Kalaupun enggak jalan lancar, kacau, tapi saudara lakukan dengan maksimal, nggak masalah, nggak usah sesali. Kadang-kadang bisa kacau saudara ya. Saya sudah persiapkan mati latihan, ada orang kurang aja, webut jualan kecil lari, kacau berantakan, wah bludet saya kacau gitu. Saya siapkan mati-matian orang satu udah tendang sama. Tapi saudara, saya sudah lakukan maksimal, setidaknya itu penghiburan buat saya. Saya melakukan yang terbaik. Kalau kacau ya sudah mau diapakan. Tapi kalau saya tidak melakukan maksimal, tidak peduli pelayanan jalan lancar, itu dosa. Tuhan berikan nyawa dan kita tidak berikan yang terbaik untuk dia, itu dosa. Saudara, 3 kutipan yang terakhir merupakan sesuatu yang sangat penting diperhatikan para pendeta. Para pendeta harus ingat, moga-moga ada pendeta yang dengar khotbah ini ya. Para pendeta harus ingat bahwa kewajiban mereka yang terutama adalah belajar dan mengajar. Pejuk juga mungkin, tapi itu bukan yang terutama. Konseling juga mungkin, tapi itu bukan yang terutama. Organisasi juga mungkin, tapi itu bukan yang terutama. Yang terutama belajar dan mengajar.
Kalau mereka tidak belajar sehingga ajaran mereka tidak ada isinya, tidak usah heran kalau jemaat yang merasa tidak mendapat apa-apa dari khotbah, lalu tidak punya beban untuk memberikan apapun pada gereja, baik dalam hal persembahan biasa maupun dan lebih lagi dalam persembahan persepuluhan. Kalau hamba Tuhan melayani secara asal-asalan khususnya dalam urusan khotbah atau firman, dan jemaat tidak mendapat manfaat rohani apapun dari pelayanan mereka, bagaimana mereka mau mengharapkan untuk disokong sehingga bisa hidup dengan nyaman? Mereka tidak berhak mendapatkannya. Sebaliknya bagi jemaat, kalau mereka punya pendeta yang memang melayani mereka dengan baik dan mereka mendapat manfaat rohani dari pelayanan itu, adalah sangat buruk dan sangat bejat kalau mereka tetap tidak mau memberikan persembahan persepuluhan dan menyokong kehidupan dari pendeta mereka. Sangat buruk, sangat bejat. Karena berikan yang terbaik, sini berikan asal-asalan. Dua-dua berikan yang terbaik. Wah, gereja itu jadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi saudara, ini bukan urusan saya mau senangkan diri sebagai pendeta, tapi untuk gereja itu jadi maksimal, pendetanya melakukan maksimal, jemaatnya memberikan juga secara maksimal. Wah, itu jadi sesuatu yang luar biasa. Sekarang saudara, Bible Exposition Commentary tentang Ulangan 12 ayat 17-19 merupakan suatu prinsip dasar dalam kitab suci, bahwa mereka yang melayani Tuhan dan bangsa atau umatnya harus mendapat sokongan dari bangsa atau umat Allah. Seorang pekerja patut mendapat upahnya, Lukas 10:7. Dan mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil itu, 1 Korintus 9 ayat 14 New King James. Orang-orang percaya menerima berkat-berkat rohani dari pengajar-pengajar dan pengkhotbah harus membagi berkat-berkat materi mereka bersama mereka. Jemaat bagi berkat rohani, jasmani. Sana berkat rohani, sini berkat jasmani, berikan kepada mereka, ya. Saling bagi, ya. Galatia 6 ayat 6-10, 1 Timotius 5 17-18. Paulus melihat pemberian sokongan dari umat Allah sebagai korban-korban rohani yang didedikasikan kepada Tuhan. Filipi 4 10-19. Seandainya semua umat Allah mempraktekkan jenis pemberian yang digambarkan dalam 2 Korintus 8 dan 9, di sana tidak akan ada hutang gereja, pelayan-pelayan Allah akan dipelihara, dan pekerjaan Tuhan akan berkembang di seluruh dunia. So, saya tidak setuju dengan penggunaan 2 Korintus 8 dan 9, karena ini persembahan untuk orang-orang Kristen yang miskin, bukan bagi gereja. Tapi ayat yang lain saya bacakan, ya. Lukas 10 ayat 7, tinggal dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara, kalau saya pelayanan luar kota atau manapun diundang, ya, ditraktir makan dan sebagainya, saya tidak sungkan-sungkan. Maka kalau nanya saya milih, ya saya milih yang saya senang. Saya tidak suka. Karena memang seorang pekerja patut mendapat upahnya. Cuma memang ya jangan ngelama gitu, ya. Kalau milih apa? Milih hisipnya yang harganya jutaan gitu, ya. Ya itu gendeng gitu, ya. Di sampingnya saya tidak doyan hisip kok. Tapi saya kalau disuruh milih, ya saya milih yang saya senang, ya. Kalau saya lihat gerejanya memang tidak mampu, ya lain ceritanya. Tapi kalau saya lihat gerejanya mampu, orang yang bayar makan orang kaya, ya kenapa tidak salah. Jadi tidak perlu sungkan dalam hal itu lalu tidak mau makan atau apa. Kalau saya tidak mau makan itu karena alergi saya atau karena saya diet, itu lain cerita. Tapi kalau tidak, ya sudah saya makan, ya. 1 Korintus 9 13-14, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ini sudah kita baca tadi, saya cepat-cepat aja. Galatia 6-nya saya baca hanya ayat 6-nya saja, karena ayat 9-10 tidak perlu. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, ini kan ayat, ya, terima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi yang sini pendetanya memberikan rohani, yang sana membagikan materi atau jasmani. Jadi itu timbal baliknya, ya. 1 Timotius 5 17-18, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar.
Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Filipi 4, untuk mempercepat karena ini waktunya sudah kelamaan, saya langsung loncat ayat 16-nya sampai 19. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang halus untuk korban disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat memang memberi, Tuhan juga akan memberikan berkat. Itu jelas ada semacam demikian. Sekarang saudara, Arthur Pink, ini bukan tafsiran ya, tapi ini kutipan dari buku dia tentang persembahan persepuluhan. Satu kejahatan selalu membimbing pada kejahatan yang lain. Metode yang Allah tetapkan untuk membiayai pekerjaan yang telah Dia perkenan untuk tempatkan dalam tangan kita adalah metode tentang persembahan persepuluhan. Penyisian yang ketat 1/10 dari semua yang kita terima untuk diberikan pada perkaranya. Ya, 1/10 yang kita terima bukan sudah dibuat uang makan, uang hura-hura ya, itu ketat katanya dia. Di mana umat Tuhan melakukan ini dengan setia, di sana tidak akan pernah ada kekurangan atau hutang. Di mana persembahan persepuluhan diabaikan, di sana hampir selalu ada suatu defisit. Dan lalu orang-orang jahat atau tak beriman diminta untuk menolong, atau metode-metode duniawi digunakan untuk mendapatkan uang. Jika kita menabur angin, kita tidak boleh terkejut jika kita menuai puting beliung. Ayat ini diambil dari Hosea 8 ayat 7. Nabur angin, nuai puting beliung. Nabur buruk, nuai lebih buruk. Makanya dari satu kejahatan muncul kejahatan yang lain. Dari tidak ada persembahan persepuluhan sudah salah, gereja kekurangan duit, akhirnya cari cara-cara dunia untuk dapat duit dan sebagainya. Jadi kacau, tidak karu-karuan ya. Peng mengatakan lagi demikian, saya percaya bahwa Allah telah menetapkan persembahan persepuluhan sebagai solusi dari setiap problem keuangan yang bisa muncul dalam hubungan dengan pekerjaannya. Pada waktu orang-orang Israel mempraktekkan persembahan persepuluhan, di sana tidak ada kesukaran dalam memelihara sistem ibadah yang telah Allah tetapkan. Dan jika umat Allah zaman sekarang mempraktekkan persembahan persepuluhan, di sana akan ada suatu akhir dari semua kesukaran atau keterbatasan keuangan yang melumpuhkan begitu banyak usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan Kristen. Tak ada gereja bisa dipermalukan secara keuangan di mana anggota-anggotanya memberi persembahan persepuluhan. Saya tidak tahu di gereja kita ini berapa persen yang beri. Saya yakin ada yang memberi, pasti. Tapi saya juga yakin ada yang tidak memberi. Makanya gereja kita pas-pasan, bahkan kadang-kadang defisit, mau beli gedung ya tidak bisa. Seandainya semua memberi, saya tidak percaya bisa defisit. Pasti tidak, karena gereja kita tidak hambur-hamburkan duit. Jadi bagaimana bisa defisit? Tak masuk akal betulnya. Kalau semua memberi, repotnya tidak semua memberi. Yang tidak memberi itu mesti bertanggung jawab tentang uang yang seharusnya diberikan, tidak diberikan. Ini merampok Allah. Keharusan mencukupi kebutuhan hidup hamba Tuhan ini tetap sama ya, dalam zaman PL maupun zaman PB. Jadi seperti yang sudah saya lihat ya, alasan untuk memberikan persepuluhan dalam PL. Nah, alasan itu tetap ada dalam PB. Kok bisa persembahan persepuluhan dibuang gimana? Jadi kalau sama mencukupi itu hamba Tuhan tetap sama. PL harus, PB harus. Jadi persembahan persepuluhan menurut saya tetap merupakan keharusan di dalam zaman PB. Ini masih bersambung, belum selesai. Sampai di sini pelajaran hari ini, kita masuk dalam